saja kami bersyukur kepada Tuhan saat kami ingin menemukan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus memenuhi hati kami semua yang hadir, agar kami boleh mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu. Kami boleh mempelajari kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah semua yang hadir pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar firman-Mu. Kami sama-sama diberkati. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Pemuda-pemudi yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini saya ambil 3 cerita ya. 3 cerita berbicara tentang 1 sifat dan 2 tindakan. 1 sifat dan 2 tindakan yang harus kita perhatikan. Saudara sekalian, ada sepasang suami istri. Mereka keluar dari rumahnya gopoh-gopoh untuk menghadiri sebuah kebaktian KKR. Karena gopoh-gopoh tadi di tengah jalan, tiba-tiba istrinya berkata kepada suaminya, "Ampun Pak," katanya, "tadi keluar saya lupa matiin kompor di rumah. Nanti rumah kita kebakaran." Ternyata suaminya tenang-tenang. Dia bilang, "Ma, tenang. Rumah kita tidak akan kebakaran. Karena apa? Kebetulan saya keluar tadi, saya lupa matiin keran di dapur." Nah, saudara sekalian, istrinya lupa, suaminya juga lupa. Istrinya lupa matiin kompor, suaminya lupa matiin keran. Nah, saudara sekalian, sifat lupa ini adalah manusiawi. Pernah nggak adik-adik sekalian lupa? Pernah. Ada yang nggak pernah lupa nggak? Pernah, ya. Tapi hati-hati, jangan biarkan sifat lupa ini mendatangkan kerugian bagi kita. Karena sifat lupa bisa merugikan kita, bahkan akan bisa juga membuat fatal bagi kita. Contoh ya, contoh. Kalau seseorang selalu lupa makan, akibatnya apa? Kena penyakit mah. Sering lupa makan nggak? Atau kebanyakan makan? Ya. Kita lihat ya, sering kali terjadi kebakaran-kebakaran. Akibatnya apa? Penyebabnya apa? Lupa matiin kompor. Ada keluarga yang lupa matiin kompor sehingga kompornya meledak, rumah ditinggal. Nah, itu lupa ya. Akibatnya rumah bisa terbakar. Tapi ada satu kelupaan yang sangat fatal. Apa itu? Coba. Ada nggak yang mau katakan lupa apa yang paling fatal? Lupa dengan Tuhan. Ya, lupa dengan Tuhan. Itu yang paling fatal. Karena orang yang melupakan Tuhan, fatalnya di mana? Karena Tuhan yang menyelamatkan kita, kita lupa kepada Tuhan. Pernah ada kalian lupa dengan Tuhan? Nggak ada yang ngaku ya. Lupa ibadah P3M pernah nggak? Nah, pernah, ada tunjuk tangan di situ. Lupa berdoa di rumah pernah? Makan saja lupa berdoa ya. Lupa baca firman Tuhan. Pernah? Jadi lupa dengan Tuhan itu sangat fatal. Oleh sebab itu, coba kita bacakan di dalam Amsal ya, pasal 3 ayat 1. Kemudian nanti Samuel bacakan Amsal pasal 4 ayat 5. Silakan Ferlita. Amsal pasal 3 ayat 1. Berkat dari hikmat, hai anakku, janganlah kau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ini siapa yang mengatakan? Tuhan yang mengatakan. Melalui siapa?
ditulis itu melalui raja yang paling hikmat, Raja Salomo di dalam Amsal. Silakan Samuel. Amsal 4 ayat 5, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Siapa yang mengatakan? Nah, lantas mungkin kita bertanya, kalau kita lupa kepada Tuhan, akibatnya apa? Akibatnya apa? Ya, silakan Keke ya. Coba bacain Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak kebenaran itu, maka aku menolak engkau dengan imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Orang yang melupakan pengajaran Tuhan, Tuhan akan melupakan anak-anakmu. Saudara sekalian ya, kalau bapak lupa dengan anak itu fatal ya, fatal. Ya, coba kalau papa mama kalian lupa kepada kalian, ya, apalagi Tuhan melupakan kita. Ya. Oleh sebab itu kita harus ingat ya. Jangan lupa kepada Tuhan, karena sifat lupa ini manusiawi, dan jangan biarkan sifat lupa itu sehingga mengakibatkan kita juga lupa kepada Tuhan. Ya, kita lihat kenapa waktu Yesus bangkit, Maria Magdalena melihat kubur Yesus itu kosong. Kemudian Maria Magdalena ini menangis di depan kubur Yesus. Kenapa dia menangis? Kita lihat. Ketika perempuan-perempuan yang datang ke kuburan, mereka melihat kuburan Yesus kosong. Kemudian malaikat mengatakan, kamu cari siapa? Cari dia, cari Yesus. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Seperti apa yang dia katakan. Mereka pulang, beritahukan kepada murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain mengatakan apa? Kamu itu omong kosong, ya? Omong kosong. Saudara sekalian, kenapa murid-murid menganggap mereka itu ngomong kosong? Kenapa Maria Magdalena menangis di depan kuburan yang kosong? Karena apa? Karena mereka lupa bahwa waktu Yesus masih berada bersama dengan mereka, Yesus pernah mengatakan bahwa aku akan diserahkan kepada manusia, aku akan dibunuh dan mati, disalib, kemudian hari ketiga aku akan bangkit kembali. Mereka lupa. Jadi karena lupa tadi, Maria Magdalena nangis di depan kubur. Padahal Yesus sudah bangkit. Ya, Yesus ada di belakangnya, memanggil dia. Ya, kemudian murid-murid juga. Kalau mereka ingat bahwa Yesus pernah ngomong bahwa dia akan bangkit, mereka tidak perlu menganggap bahwa ibu-ibu itu ngaco ya ngomongnya, ya, ngomong kosong. Nah, saudara sekalian, ini satu sifat lupa. Kemudian ada seorang ibu, dia menelpon pendetanya. Ya, dia berkata kepada pendeta, suamiku ini enggak manusiawi loh. Dia bilang saya ini gila. Padahal sepele. Saya senang dengan kuis serabi saja. Dia bilang saya gila. Pendeta ini dengar, pendeta ngomong, loh, kok suka dengan serabi gila? Saya juga pendeta juga suka dengan kuis serabi. Kenapa begitu? Jadi ibu ini mengatakan apa? Oh, pendeta suka ya? Pendeta datang ya ke rumah saya, nanti saya kasih lihat koleksi kue serabi saya ada 100 buah. Kemudian saya simpan di lemari pakaian saya. Jadi pendeta ini pikir, yang mana yang gila? Suaminya yang gila atau istrinya yang gila? Kalau suka dengan kue serabi sampai mengoleksi 100 buah, simpannya bukan di lemari makanan, tapi di lemari baju. Siapa yang gila? Nah, istrinya dianggap gila oleh suaminya, tapi istrinya menganggap suaminya tidak manusiawi, suamiku ini. Nah, saudara sekalian, seringkali kita suka mengoreksi orang lain,
tanpa terlebih dahulu mengoreksi diri kita. Ini tindakan, ya. Kita seringkali hanya bisa lihat, oh dia ini salah, dia ini salah, dia ini salah. Padahal kalau kita koreksi diri kita, sebenarnya kita juga salah, kita salah. Nah, jadi itu sebabnya Yesus katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 3 hingga ayat 5. Coba Fitri, tolong bacakan. Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5. Dari firman Tuhan, mengapakah engkau melihat selembar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selembar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari mata saudaramu. Nah, Yesus mengatakan bagaimana engkau mengeluarkan selumbar duri yang ada di mata saudaramu, sementara di matamu ada balok yang menghalangi. Nggak mungkin, ya. Jadi, apakah selumbar di mata saudaramu tidak perlu dikeluarkan? Perlu menolong dia keluarkan selumbar itu. Tapi apa yang dikerjakan terlebih dahulu? Keluarkan dulu balok yang di mata itu, disingkirkan dulu. Baru kita kelihatan ada selumbar itu, kita keluarkan. Nah, saudara sekalian, di sini mengajarkan kepada kita, ketika kita mau mengoreksi orang lain, kita perlu koreksi diri dulu. Ya, kalau kita mau katakan orang ini malas ibadah, apakah kita rajin ibadah? Kita koreksi. Kita koreksi diri. Nah, ini sifat, ini tindakan kita yang harus kita perhatikan, ya. Karena seringkali ya, perkumpulan menjadi kacau, gereja jadi bertengkar banyak. Itu karena terlalu banyak orang yang mau koreksi tapi tidak tahu diri sendiri bagaimana. Ya. Jadi alangkah indahnya kalau di persekutuan ini masing-masing kita mengoreksi diri. Masing-masing kita memperbaiki diri terlebih dahulu. Maka persekutuan ini pasti akan menjadi persekutuan yang harmonis. Lantas mungkin kalian bertanya, bagaimana caranya saya mengoreksi diri? Nah, inilah sering manusia menggunakan filosofi dunia. Manusia menggunakan ajaran-ajaran manusia. Tetapi Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Jadi kalau bacain 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap berbuat baik. Nah, jadi dengan apa kita mengoreksi diri kita? Bukan dengan ajaran-ajaran dunia, bukan dengan filsafat, ya. Bukan kata-kata yang motivasi dunia, tapi kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah lengkap di situ. Ya, firman Tuhan mengajar, menunjukkan kesalahan, firman Tuhan menunjukkan kebenaran, memimpin kita kepada kebenaran, mendidik kita di dalam kebenaran. Dan saudara sekalian, seberapa rajin kita baca firman Tuhan? Kalau kita rajin baca firman Tuhan, kita akan melihat diri kita bagaimana. Kita baru bisa mengoreksi diri kita, apakah kita benar, apakah ada kesalahan di dalam diri kita. Nah, saudara sekalian, ini adalah tindakan koreksi, ya. Kita harus belajar melalui firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, ya. Kita lakukan firman Tuhan, kita mengoreksi diri kita menjadi lebih baik. Kemudian ada lagi seorang ibu, ya. Dia beberapa
kali menelpon pendetanya, dia katakan, pendeta suami saya ini ringan tangan, suka mukul. Ya, sudah berapa kali nih pendeta ini menerima telepon ibu ini, ada aduan seperti itu. Suaminya ringan tangan. Nah, satu hari ibu ini gopo-gopo datang ke gereja dengan mukanya yang panik. Pendeta ini, silakan duduk, jangan panik bu, jangan panik. Ibu ini katakan, pendeta, bagaimana tidak panik? Suami saya tadi katakan bahwa aku akan lukai kamu kalau kamu tetap rajin ibadah di gereja ini. Pendeta, bagaimana? Jadi pendeta ini tenangkan ibu itu. Ibu jangan panik, jangan takut. Ya, ibu harus mengandalkan Tuhan. Ya, ibu harus yakin bahwa Tuhan akan melindungi ibu. Doakan suami ibu, saya akan doakan suami ibu. Yang penting ibu tetap harus berani, kuat, tetap rajin ibadah di gereja ini. Kemudian ibu ini jawab, tadinya pendeta saya pikir-pikir saya juga agak tenang ya, saya cuekin aja. Tapi saya jadi takut karena suami saya bilang apa? Kalau kamu membangkang, pendetamu juga saya lukai. Wah, pendeta ini mendengar, dia diam sejenak. Kemudian pendeta ini berkata, ya kalau begitu sudah waktunya ibu pindah ke gereja lain saja. Saudara sekalian, pendeta ini mengajar, memberi semangat, jangan takut, ya, percaya kepada Tuhan, berdoa Tuhan dapat lindungi. Tapi ketika dia mendengar bahwa suami ibu itu mau melukai dia, takut dah dia. Saking takutnya dia sudah saatnya ibu pindah gereja supaya dia jangan dilukai. Nah, cerita ini mengatakan bahwa mengajar orang itu mudah, menasehati orang mudah, tapi memberikan teladan itu susah. Ya, susah. Kadang-kadang kita bisa menasehati orang, kamu harus seperti ini, karena kita tidak ada di dalam keadaan dia, di dalam situasi dia. Tapi kalau kita ada di dalam situasinya, belum tentu kita seperti apa yang kita nasihati. Jadi saudara sekalian, ketika kita menasehatin orang, ketika kita mengajarin orang, kita sebenarnya harus memberikan teladan. Kita lihat bagaimana Yesus memberikan contoh. Ketika Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Ketika Yesus katakan, ampunilah orang yang salah kepadamu, seperti aku mengampuni kamu. Saudara sekalian, Yesus tidak hanya mengajar, Yesus tidak hanya menasehati, tetapi Yesus memberikan teladannya. Sebentar lagi kita akan masuk ke Jumat Agung, di mana Yesus dipaku di atas kayu salib. Perkataan pertama yang keluar dari Yesus apa? Bapa, ampunilah mereka karena apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu. Saudara sekalian, Yesus berikan contoh, teladan. Yesus bukan hanya mengajar doa. Saudara sekalian, kita selalu mudah mengajar orang, tetapi kita tidak memberikan teladan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Teladan yang harus kita perhatikan. Kemudian kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 21, di situ Petrus memberikan nasihat. Di situ Petrus memberikan keterangan, ya. Coba Ling bacakan Ling. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus telah meninggalkan teladan bagimu. Teladan apa? Teladan di dalam penderitaan. Ya, Kristus memberikan contoh, memberikan teladan, bukan hanya ngomong. Petrus mengatakan Kristus telah memberikan teladan bagi kita. Kemudian kita lihat Rasul Paulus bagaimana
memberikan nasihatnya di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Billy, tolong bacain Billy. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, Paulus menasehatkan anak-anak muda, jangan minder. Jangan karena kalian muda, kalian menjadi minder. Kami masih muda, kami nggak bisa apa-apa. Tetapi Paulus memberikan semangat ya kepada anak-anak muda supaya jadi teladan. Jangan biarkan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu. Perhatikan, di dalam kita berkata-kata, di dalam kita bertindak, tindak laku kita, ya, di dalam kasih kita kepada orang lain, kepada saudara, kepada orang yang di sekitar kita, di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, dan di dalam kesucian kita. Nah, saudara sekalian, teladan sangat penting. Ya, oleh sebab ini hari ini kita belajar 1 sifat dan 2 tindakan. Dan sekarang kita simpulkan ya, kita simpulkan dari belakang. Jadilah teladan bila kita ingin mengajar atau menasihati orang. Koreksilah diri kita sendiri sebelum kita mengoreksi orang lain. Lupa itu boleh-boleh saja, tapi ingat, jangan lupa kepada Tuhan agar hidup kita berkenan dan diberkati Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberikan kita pengajaran, ya, supaya kita tahu bagaimana kita selalu ingat kepada Tuhan pencipta kita dan penyelamat hidup kita, dan bagaimana kita menjadi orang yang pandai mengoreksi diri, dan bagaimana kita menjadi orang yang memberi teladan yang baik kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman. Kami serahkan anak-anak muda kami di hadapan Tuhan. Mereka masih dalam masa pertumbuhan. Mereka butuh bimbingan. Mereka butuh kasih, sayang, baik dari orang tua maupun dari gembala maupun dari Tuhan sendiri. Bapa di surga, biarlah mereka tidak ada satupun yang Kau tinggalkan. Engkau memeluk mereka di dalam naungan-Mu. Engkau membina mereka di dalam kasih Tuhan, di dalam firman, agar mereka bertumbuh sehat, agar mereka tidak pernah melupakan Tuhan. Mereka selalu ada di dalam firman-Mu, dan mereka selalu memberikan teladan bagi orang-orang percaya. Biarlah berkati mereka, masa depan mereka, hidup mereka, pendidikan mereka, rencana-rencana mereka, bahkan pasangan hidup mereka. Biarlah Kau sediakan yang terbaik bagi mereka, agar mereka selalu ada di dalam Tuhan dan tidak ada satupun meninggalkan Engkau. Biarlah mereka juga giat di dalam pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu. Mereka mencari teman sebanyak mungkin untuk bersama-sama mereka memuji Tuhan, beribadah kepada-Mu, menjadi anak-anak. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.